SMA Frater Don Bosco Banjarmasin. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Maria dalam pembelajaran sejarah peminatan kelas 11 IPS. Di pembelajaran kali ini, kalau kita video sebelumnya sudah membahas tentang merkantilisme. Hari ini kita akan membahas tentang peristiwa penting di Eropa lainnya. Seperti kita lihat, ada Renaissance, sudah kita bahas bersama-sama. Kemudian reformasi gereja, merkantilisme, dan revolusi industri. Kali ini kita akan membahas tentang reformasi gereja. Bisa kalian lihat di situ, itu adalah benua Eropa. Nah, jadi peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di benua Eropa, kalian tentu tahu benua Eropa. Di sini ada negara-negaranya, antara lain ada Spanyol, Portugis, Prancis, ya, Inggris. Nah, itu masih banyak lagi yang lainnya yang bisa kalian lihat di situ. Baiklah, kita lihat tentang reformasi gereja. Apa yang dimaksud dengan reformasi gereja tersebut? Nah, pengertian reformasi gereja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reformasi itu adalah perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Jadi itu adalah kembali, formasi itu adalah bentuk. Nah, jadi menginginkan adanya kembali ke bentuk yang lebih baik. Reformasi gereja dapat dimaknai sebagai pembaruan dalam kehidupan gereja. Ya, jadi reformasi gereja terjadi sebagai upaya untuk memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat. Nah, kenapa muncul adanya reformasi gereja ini? Nah, itu disebabkan karena peristiwa yang sebelumnya, yaitu peristiwa Renaissance, di mana muncul adanya pemikiran dari segolongan kelompok masyarakat ya, yang menginginkan adanya suatu perubahan, suatu pembaruan di dalam gereja, di mana pihak gereja itu mendapatkan kritikan dari beberapa golongan yang menuntut adanya pembaruan dalam gereja. Jadi mereka menginginkan pihak gereja itu menyampaikan ajaran yang sesuai dengan Alkitab. Selain itu juga terjadi adanya beberapa penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh golongan biarawan-biarawati. Nah, kita dapat melihat apa yang menjadi latar belakang terjadinya reformasi gereja. Tadi seperti sudah Ibu katakan di awal pengantarnya, ya, latar belakang itu karena pihak gereja mendapat kritikan tajam dari beberapa golongan itu. Ya, jadi mereka menginginkan pihak gereja itu menyampaikan ajaran yang sesuai dengan Alkitab. Nah, kemudian yang kedua itu adalah faktor-faktor munculnya reformasi gereja. Faktornya apa? Yang pertama, adanya penyimpangan yang dilakukan oleh gereja Katolik. Nah, misalnya penjualan surat akhlak. Surat akhlak itu adalah surat pengampunan dosa. Jadi pada saat itu gereja ingin membangun suatu gereja yang besar, tetapi mengalami kekurangan dana. Nah, itulah kemudian mereka meminta kepada masyarakat siapa yang mau mengakukan dosanya itu harus membeli surat tersebut, maka dosanya akan diampuni. Nah, kemudian yang kedua, perkembangan paham humanis, paham kemanusiaan, yang menyebabkan banyak orang yang dapat membaca dan menerjemahkan Alkitab. Jadi, apa yang dilakukan oleh para biarawan-biarawati atau orang-orang yang terlibat di dalam gereja itu ternyata tidak sesuai dengan ajaran-ajaran dalam Alkitab. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah Paus mempunyai kekuasaan yang besar, di mana Paus di sini mempunyai peranan. Dia selain sebagai pemimpin agama juga ikut berpengaruh dalam kenegaraan. Ya, jadi mempengaruhi para raja-raja yang memerintah di saat itu dan juga sebagai pemegang kepala negara.
Berikutnya kita akan membicarakan siapa tokoh-tokoh yang ada di balik reformasi gereja tersebut. Tentu ini bukan hal yang sudah umum ya, sudah umum, kalian sudah tahu siapa tokoh-tokoh dari reformasi gereja. Baik, kita lihat yang pertama, itu adalah tokohnya Martin Luther. Nah, ini gambarnya, gambar seorang Martin Luther ya. Jadi beliau lahir pada tanggal 10 November 1483 di Eisleben. Luther mendedikasikan hidupnya menjadi seorang biarawan, yaitu dari Ordo Augustin ya, pada tanggal 17 Juli 1505 dan kemudian ditabiskan pada tanggal 5 April 1507. Nah, beliau adalah seorang doktor teologi. Nah, jadi dari Martin Luther inilah yang kemudian memunculkan atau mendorong adanya reformasi gereja. Nanti kita akan lihat apa yang dilakukan oleh Martin Luther di slide berikutnya. Yang kedua itu adalah Johannes Calvin. Nah, ini tokohnya Johannes Calvin ya. Lahir pada tanggal 10 Juli 1509 di Noyon, Prancis ya. Pada tahun 1532, Calvin menjadi seorang dokter hukum di Orleans. Karena bujukan William Farel, seorang dokter reformator, ia menjadi pendeta di Strasbourg, lalu kembali ke Jenewa. Ya, dia di situ mulai mengajarkan ajaran-ajarannya supaya bisa terjadi adanya pembaruan di gereja Katolik. Baiklah, berikut ini kita akan mempelajari reformasi gereja, mengapa terjadi adanya reformasi gereja. Reformasi gereja terjadi karena adanya atau diawali dari kemelut yang terjadi dalam organisasi kegerejaan di wilayah barat atau di wilayah Eropa. Dan kerajaan Romawi Suci yang memuncak pada masa kepausan Avignon ya. Jadi paus pada waktu itu berpindah, pada awalnya harusnya di Roma, tapi kemudian berpindah ke Avignon di Prancis, di wilayah Prancis. Nah, yang kedua, sebab yang kedua mengapa terjadi reformasi gereja itu tadi sudah dikatakan di awal, karena ada penyimpangan dalam praktek gereja Katolik yang tidak sesuai dengan ajaran Kristiani yang sebenarnya. Jadi di situ banyak terjadi adanya korupsi, adanya kolusi, adanya nepotisme. Tentu kalian sudah tahu apa itu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, jadi salah satu contohnya tadi adanya penjualan surat pengakuan dosa, ya, uangnya untuk digunakan untuk hal yang lain. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah campur tangan gereja dalam urusan politik dan pemerintahan. Nah, yang keempat itu adalah munculnya Renaissance, ya. Jadi, mengapa terjadi adanya reformasi gereja? Tadi ada 4 ya, adanya 4. Yang pertama, berawal dari kemelut yang dalam organisasi kerajaan, di mana Paus berpindah pemerintahannya dari Roma ke Avignon, ya, di daerah Prancis. Nah, kemudian yang kedua, penyimpangan dalam praktek gereja Katolik yang tidak sesuai dengan ajaran Kristiani. Jadi terjadi KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya. Kemudian yang ketiga itu adanya campur tangan gereja itu dalam urusan politik dan pemerintahan. Jadi Paus itu ikut serta dalam bidang pemerintahan dan juga bahkan menjabat sebagai kepala negara. Kemudian yang keempat itu adanya munculnya Renaissance, di mana masyarakat bebas untuk mengemukakan pendapatnya. Nah, berikutnya, kapan dan di mana reformasi gereja? Kita lihat, yang pertama itu adalah yang dilakukan oleh Martin Luther pada tahun 1517. Beliau mengeluarkan 95 dalil atau tesisnya di berbagai pintu di gereja Wittenberg. Nah, itu gambarnya ya.
Jadi dia menempelkan 95 tesis atau dalilnya di gereja Wittenberg di Jerman. Kemudian pada tahun 1521, karena dia melakukan itu, kemudian gereja melakukan pengucilan terhadap Martin Luther. Ya. Nah, yang ketiga, kemudian Martin Luther karena dikucilkan, kemudian dia mendirikan gereja Lutheran untuk menggantikan gereja yang lama. Jadi gereja Lutheran itu ada di wilayah Jerman, ya. Bisa kalian lihat. Kemudian Johannes Calvin, ya, Johannes Calvin yang kedua tadi itu adalah mengajarkan atau memimpin ajaran Calvinis yang pengikutnya itu berada di Belanda dan Skotlandia. Nah, kemudian selain itu juga muncul juga ajaran Anglikanisme di Inggris. Jadi beberapa ajaran-ajaran yang muncul ya setelah adanya reformasi gereja itu tadi adalah Calvinisme, ya. Jadi Calvinisme itu ada di wilayah Skotlandia, kemudian juga ada di Belanda, ya. Jadi di Belanda, nah ini Perancis, ini Belanda ya. Nah, jadi di wilayah Belanda, sini kecil saja Belanda itu ya. Nah, kemudian juga ada di Swiss, ya, di Swiss dan Perancis, ya. Ini Perancis. Nah, kemudian ada Swiss kecil situ ya. Nah, itu kemudian itu yang Calvinisme. Nah, kemudian kalau Anglikanisme, Anglikan itu tadi sudah dikatakan di situ ada di wilayah Inggris, ya. Anglikanisme itu ada di Inggris. Nah, itu ya, itu Anglikanisme. Kemudian kalau Ortodoks ini ada di wilayah Eropa Timur. Nah, wilayah Eropa Timur itu ada di Rusia, ya. Jadi ada di Rusia, sekitar sini Rusia. Ya, Anglikanis Ortodoks. Nah, kemudian ada Lutherisme ada di wilayah Jerman, ya, Jerman Utara, kemudian juga negara-negara Skandinavia, ya. Nah, kemudian ada Katolik. Nah, Katolik itu ada yang berada di Spanyol dengan Italia, ya. Spanyol dengan Italia. Spanyol sini ya, Spanyol, ini Spanyol, kemudian ada Italia di wilayah sini, ya. Nah, itu aliran-aliran yang muncul setelah adanya reformasi gereja. Pada slide berikutnya kita akan mempelajari tentang dampak terjadinya reformasi gereja. Apa saja dampaknya yang terjadi? Kita lihat. Yang pertama, itu adalah dampak dalam bidang sosial politik, yaitu munculnya negara-negara nasional yang memisahkan diri dari kekuasaan Gereja Katolik Roma dan lembaga Kepausan Roma. Jadi setelah mereka membentuk negara-negara nasional, mereka mulai memisahkan diri dari kekuasaan Katolik Roma. Ya, jadi mereka mendirikan negara sendiri di mana kemudian mereka memilih siapa yang menjadi pemimpin mereka. Nah, berikutnya berkembangnya sekulerisme dan runtuhnya pengaruh kekuasaan paus di negara-negara besar di Eropa. Nah, bisa kalian cari apa pengertian dari sekulerisme dan mengapa pengaruh kekuasaan paus itu mulai mengalami keruntuhan di negara-negara besar di Eropa. Yang kedua, dalam bidang keagamaan itu munculnya gerakan misionaris untuk menyebarkan agama Kristen ke seluruh penjuru dunia. Nah, di sini tugas kalian juga untuk mencari gerakan misionaris yang menyebarkan agama Kristen, terutama ke wilayah Nusantara itu bagaimana? Apa bisa mengalami penyebaran sampai ke wilayah Nusantara dan perkembangannya bagaimana? Nah,
yang kedua, dalam bidang keagamaan, terbelahnya agama Kristen menjadi beberapa aliran, seperti tadi sudah dijelaskan di slide yang sebelumnya. Nah, di situ ada beberapa alirannya, ya, antara Kristen dengan Katolik dan wilayah-wilayah yang sudah disebutkan tadi di slide sebelumnya. Nah, untuk tugas yang sudah Ibu sebutkan tadi, tugasnya apa-apa saja, silahkan kalian kerjakan dan kalian kirimkan ke WA Ibu, ya. Selamat mengerjakan tugasnya untuk reformasi gereja. Nah, itulah anak-anak pembelajaran tentang reformasi gereja. Kita sudah selesai. Dan Ibu harap kalian bisa memahami dan mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Kata-kata motivasi Ibu hari ini adalah bahwa kerja keras mengalahkan bakat. Ketika bakat itu tidak bekerja keras. Jadi meskipun kalian punya bakat, tapi kalau tidak diasah, maka tidak akan dapat menghasilkan buah yang baik. Ya, sekian pembelajaran dari Ibu video kali ini tentang reformasi gereja. Silahkan dikerjakan tugasnya dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan. 3M diberlakukan, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Dan jangan lupa juga untuk selalu berdoa kepada Tuhan sebelum mengerjakan segala sesuatu supaya kerja kalian selalu diberkati oleh Tuhan. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa kembali.